Assalamualaikum, Sup. Waalaikumsalam. Mau berangkat ke masjid, Sup? Iya bang. Waduh, sekarang mesti bawa motor ya, Sup? Iya nih bang. Soalnya lumayan jauh muternya. Lu mending, Sup, bawa motor. Tuh, Pak Ustadz Iim, jalan kaki. Gua jadi khawatir sama beliau. Ini saya lagi mau jemput Ustadz Iim. Wah, lu telat, Sup. Pak Ustadz Iim udah jalan dari tadi. Baru jam 1 pagi Pak Ustadz Iim udah ke masjid. Iya, katanya sekarang jalannya jauh, jadi mesti buru-buru, Sup. Yaudah bang, saya pamit ke masjid dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf, Tadi Yusuf pengen ngajak Ustadz bareng, tapi Ustadz udah pergi duluan. mau bagaimana lagi ya, Yusuf? Sekarang jalannya muter. Bisa-bisa Ustadz tidak dapat melaksanakan sholat tahajud. Bener juga sih Ustadz. Ngomong-ngomong udah wudhu belum? Belum Ustadz. Masih ada waktu untuk melaksanakan sholat malam. Silakan wudhu. Baik Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suyatnya ada Bu? Ada. Ayo masuk. Makasih. Saya di sini aja. Kalau gitu tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu. Pak, ada Yusuf mau ketemu sama Papa. Alah, paling-paling juga mau ngomongin tembok lagi. Ada apa ya mau ketemu saya? Maaf Pak, saya hanya mau menanyakan tentang tembok itu Pak. Memangnya kenapa dengan temboknya? Kurang tinggi ya? Justru itu, saya cuma minta pengertian dari Bapak untuk merobohkan tembok itu. Kamu ini kalau ngomong dipikir dulu. Jangan asal ngomong gitu. Saya mohon maaf sekali lagi Pak. Masalahnya itu jalanan umum Pak. Dan banyak warga yang selalu lewat dari sana. Terutama untuk jalan ke masjid. Memangnya nggak ada jalan lain? Ada Pak, tapi jauh. Terutama untuk Ustadz Iim. Kasihan dia Pak. Itu masalah buat saya. Hah? Suruh siapa dia nyusahin diri sendiri? Emang saya yang nyuruh? Bukannya Bapak yang udah buat dia susah. Dek, di kampung sebelah itu ada musola juga kan? Kenapa nggak sholat di sana? Tapi Pak, saya mohon pengertian dari Bapak. Udah nggak usah mohon-mohon ah. Nanti bikin pusing aja. Waktu ngomong sama kamu. Insyaallah wahai manusia. Ayo, tunggu, ayo. Ih, ayo. Bilangin dong sama bapak kamu. Gara-gara tembok yang dibikinnya itu, kita sering dihukum gara-gara telat. Ih, parah banget. Gara-gara bapaknya Ayu, bapak aku itu hampir dipecat karena telat. Ngomong dong, jangan cuma diam aja. Bisa ngomong kan? Iya, nanti aku coba bilangin. Cuma ngomong kayak gitu doang terus langsung pergi. Gak sopan, ih nyebelin. Pak, Wah, tembok yang di luar kenapa nggak dibongkar aja sih, Pak? Banyak yang protes loh. memangnya kamu tahu mereka protes apa? Nggak tahu lah, Pak. Kemarin ada yang ngomong sama aku, langsung malahan. Coba papamu tahu. Mereka ngomong apa sih? Ya mereka telat sekolah. Gara-gara mereka harus muter jalannya. Semenjak jalannya ditutup sama tembok punya papa. Ya kalau itu sih ya salah mereka sendiri. Pastinya tuh teman-teman kamu itu
bangunnya kesiangan. Udah tahu jalannya muter, pakai kesiangan segala pergi sekolah. Salah mereka lah. Tapi Pak, Udah deh, tugas kamu itu belajar, bukan ngurusin urusan papa. Udah belajar sana. Pada ngapain nih? Pada demo, gara-gara yang di tembok. Bapak Suyitno, kami para warga datang ke sini hanya untuk mencari solusi, Pak. Solusi apa lagi sih, Teh? Masalah tembok yang Bapak pasang untuk menutup jalan, kami keberatan, Pak. Ngapain kalian pakai keberatan segala? Hah? Apa hak kalian? Saya ini bangun tembok itu berada di atas tanah komplek, bukan di atas tanah perkampungan kalian kan? Warga sini juga nggak ada yang protes tuh, nggak ada yang keberatan. Jadi apa masalahnya, Teh? Tapi yang paling dirugikan itu ya warga kampung, Pak. Iya nih, gara-gara jalan ini ditutup, kami jadi jauh mau ke pasar. Anak saya juga jadi jauh sekolahnya. Biasanya jalan kaki, dia harus diantar pakai motor. Nah, tuh kan, Bapak dengar sendiri kan? Warga komplek juga keberatan, Pak. Pak RT, ini ibu-ibu juga harus tahu nih, sama bapak-bapak. Saya sama keluarga saya juga terganggu, Pak RT. Tiap hari orang lewat sini. Nggak tenang, Pak RT saya. Boleh dong, saya keberatan juga. Makanya saya tutup di jalan. Tapi saya dengar dari tukang yang bangun tembok ini, katanya Bapak mau bangun taman. Makanya ditutup jalan ini. Bu, cuma tembok doang. Udah kelihatan indah, Bu. Daripada mubazir, saya bikin taman dong sekalian. Oh, jadi Bapak menutup jalan ini bukan karena terganggu dengan aktivitas kami yang selalu lewat jalan sini. Tapi karena Bapak mau menguasai dan untuk kepentingan pribadi. Bapak jangan ngomong sembarangan. Terserah. Bapak sama semua di sini mau ngomong apa? Yang jelas tembok itu nggak akan pernah saya rubuhin, Pak. Sampai saya mati. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Rini? Rin? Mas sakit, Mas. Rin, kamu kenapa, Rin? Ya Allah, sayang. Kamu berdarah, sayang. Sini, sayang. Sini, sayang. Sini, sayang. Sayang, kamu... Iya, sayang. Kamu sabar, sayang. Sakit banget nih, Pak. Pokoknya kamu sama anak kita harus selamat. Aduh. Sabar ya, sayang. Sabar. Iya, tahan, sayang. Tahan. Sial, lupa aku. Kenapa harus lewat sini sih? Aduh, sayang, sabar sayang. Mana nggak ada tanah lapang lagi buat muter. Aduh, Pak, cepetan, Pak. Iya, sayang. Aku nggak tahan lagi. Pas aku mundur, iya sayang, sabar ya, sayang. Udah, aku mundur aja. Dok, gimana keadaan istri dan anak saya, Dok? Bapak Agus, saya minta maaf. Istri dan anak Bapak tidak dapat tertolong. Bapak terlambat membawa istri Bapak ke sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia kurang ajar! Keluar kamu! Gitu! Keluar!
kayak manggil-manggil papa gitu. Siapa ya? Kamu tunggu sebentar di sini sayang ya. Ada apa ya Mas? Mana gitu? Maaf, Mas ini ada perlu apa dengan suami saya? Gara-gara tembok itu, istri dan anak saya meninggal. Hei, hei! Udah sopan-sopannya jadi orang, berisik amat sih, ada apa sih? Ngapain kamu? Ini semua gara-gara ulah kamu nutup jalan. Istri saya jadi meninggal gara-gara kamu. Memangnya saya ini malaikat penjabut nyawa, bisa nyabut istri kamu? Kalau istri kamu udah mati, itu udah waktunya. Kurang ajar kamu ya. Sabar. Udah lepasin saya. Biar saya ngajar, manusia nggak tahu diri nih. Mas, sabar. Jangan pakai kekerasan. Itu tuh nggak baik. Manusia aneh. Kematian istri kamu itu nggak ada hubungannya sama saya. Kenal aja enggak sama istri kamu. Kalau kamu nggak nutup jalan, saya bisa buru-buru ngantar ke rumah sakit istri saya. Jadi istri saya nggak perlu meninggal. Kamu ini mesti tahu diri, bergaul sama warga, cari informasi. Tembok itu sudah 1 minggu. Kamu yang nggak tahu diri. Udah, Mas. Udah, sabar. Saya harus gimana? Istri kamu kan udah mati, harus gimana saya? Pak, harusnya Bapak punya perasaan. Istri Mas Agus ini baru saja meninggal. Kamu ini banyak ngomong ya. Bosan saya dengar ceramah kamu. Apa? Pukul nih. Diam nih, Mas. Mana kamu? Gitu. Saya sumpahin kamu itu. Sumpahin mati mengenaskan.